Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ittaqillaha tsumma kunta wa atbi syai'atan sanatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma qala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan guna melanjutkan kuliah kita pada siang hari ini, yaitu pertemuan ketiga kita, yaitu tentang sejarah penghimpunan hadis, lanjutan dari pertemuan pertama dan yang kedua. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena hari-hari ini beliau memikirkan supaya kita ini selama dunia wal akhirat. Sejak beliau diangkat menjadi nabi sampai beliau meninggal dunia ini, sampai nanti di yaumil akhir, baginda Nabi SAW tetap memikirkan bagaimana keselamatan kita ini dunia wal akhirat. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya mendapatkan tempat yang paling tinggi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat bila nanti di yaumil qiyamah pula. Amin. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kita yang ketiga, yaitu tentang sejarah penghimpunan hadis pada masa baginda Nabi SAW hidup sampai beliau meninggal dunia, lalu dilanjutkan pada masa sahabat radhiyallahu an, pada masa tabi'in, setelah itu pada masa tabi'ut tabi'in, dan setelah pada masa setelahnya. Ini ada beberapa periode tentang penghimpunan hadis baginda Nabi SAW dari masa ke masa. Untuk masa awal yang pertama, yaitu masa hidupnya baginda Nabi SAW, yang dimana proses penghimpunan hadis baginda Nabi SAW, di situ ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, Ali, Utsman, Abu Hurairah, dan lain sebagainya. Mereka hanya tidak pernah mencatat. Mereka hanya mengingatkan dalam otaknya bagaimana penyampaian hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu belum ada perintah untuk menulis daripada hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Di sana masih sesuai dengan pada saat turunnya ada di kelopak-kelopak kurma, tulang-tulang hewan dan lain sebagainya, pelepah-pelepah kurma dan sebagainya. Itu adalah masa kehidupan Nabi SAW pada saat penghimpunan hadis. Jadi belum ada perkembangan untuk menghimpun daripada hadis baginda SAW dalam satu lembar mushaf atau satu buku. Saya hanya mengingatkan itu sendiri. Terus setelah Nabi SAW wafat, maka pada masa sahabat radhiyallahu an, begitu pun sama dengan kehidupan baginda Nabi SAW, di mana para sahabat ini sangat hati-hati dalam menghimpun daripada hadis baginda Nabi SAW, karena memang pada saat baginda Nabi SAW meninggal dunia tidak ada perintah untuk menghimpun daripada hadis baginda Nabi SAW. Jadi para sahabat ini selain daripada meriwayatkan hadis baginda Nabi SAW, mereka hati-hati dalam menerima hadis-hadis yang baru mereka dengar. Mereka akan teliti terlebih dahulu, jangan sampai hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang ini hadis palsu. Jadi penghimpunan masa pada saat Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu ini belum ada signifikan untuk dijadikan satu mushaf. Lanjut daripada setelah habis masa sahabat radhiyallahu anhu, lanjut kepada masa tabi'in.
yang dimana sama juga. Di sini alhamdulillah sudah ada yang memikirkan bagaimana hadis ini supaya lama kelamaan ini tidak hilang, supaya orang Islam juga tidak bingung bagaimana cara mendapatkan hadis baginda Nabi SAW dengan baik dan benar. Di sini sudah ada penulisan daripada perintah penulisan hadis itu sendiri. Namun di sini penulisannya masih secara umum, belum membedakan hadis ini mengenai hukum ini ditulis di satu lembar dan lain sebagainya. Di sini hanya menuliskan hadis-hadis baginda Nabi SAW secara umum saja. Jadi letak daripada bab 1, bab 2, bab 3, dan sebagainya itu belum ada. Di sini hanya penulisan secara umum saja. Jadi alhamdulillah di sini udah ada kemajuan untuk menulis daripada menghimpun hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masa tabi'in, barulah masa tabi'ut tabi'in, yang dimana di situ pada abad 2 Hijriah, di situ yang memimpin yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dimana pada saat itu beliau menggemar daripada dalam menghimpun hadis baginda Nabi SAW. Beliau memerintahkan kepada para ulama untuk menghimpun hadis baginda Nabi SAW untuk belajar, yang dimana kota-kota yang di orang-orang Islam naungi pada saat itu seperti Mekah, Madinah, Syam, Bahrain dan lain sebagainya, itu menjadi pusat untuk menghimpun hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu juga Imam Malik hidup pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang dimana Imam Malik menulis kitab pertama yaitu kitab hadis baginda Nabi SAW, yaitu yang bernama Al-Muwattah. Ini adalah kitab hadis pertama yang dihimpun pada masa tabi'ut tabi'in, yaitu karangannya Imam Malik rahmatullah alaih. Ini adalah kitab pertama, yang dimana Al-Muwattah itu sendiri yaitu kitab pembuka, yang artinya yaitu yang dimana di sini sudah ada kitab hadisnya sudah menjadi terperinci, tetapi belum jelas babnya sekian, halaman sekian. Jadi orang-orang pada masih bingung daripada untuk melihat hadis baginda Nabi SAW secara langsung seperti kitab hadis yang kita rasakan hari ini. Setelah itu muncullah pada saat setelah zaman tabi'ut tabi'in, di sini pada masa setelahnya muncullah hadis-hadis seperti karangannya Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Darimi dan lain sebagainya. Muncul daripada setelah masanya tabi'ut tabi'in. Jadi yang kita rasakan hari ini kitab-kitab hadis yang dimana kebanyakan kita mengagung-agungkan kitab hadisnya Bukhari, Muslim, bagaimana kesohiannya, itu muncul pada saat masa setelah tabi'ut tabi'in. Baiklah hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pemaparan singkat, sejarah singkat daripada penghimpunan hadis baginda Nabi SAW dari masa ke masa sampai sekarang ini, yang kita rasakan sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dengarkan hari ini kita amalkan dan sampaikan pada saudara-saudara kita yang belum mendengarkan. Insyaallah demi kesempurnaan majlis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.